Kasih jalan untuk presiden kita. Dan buat kita warga Majalengka, Pak Ganjar Pranowo berkenan hadir dan bisa bersilaturahmi dengan kita semua. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan jangan menghalangi. Luar biasa, sangat antusias. Kami dari masyarakat Majalengka membutuhkan sosok pemimpin seorang Ganjar Mahfud. Mundur Pak ya, mundur. Hanya beliau yang akan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas. Tapi pada sisi yang lain ada harapan dari masyarakat. Ada mimpi besar hari ini yang mesti kita capai adalah Indonesia yang maju, yang lebih unggul lagi. Yang kita bisa melayani masyarakat dengan cepat, cepat. Ada problem dengan nelayan tadi, butuh layanan izin kapal. Pak Ganjar terlalu lama Pak ini, kurang sat. Ada problem pupuk yang belum terselesaikan dan protes masyarakat di mana-mana. Sama yang mesti diselesaikan, harus sat. Ada bantuan-bantuan yang kemudian mesti sampai ke masyarakat kok tidak tepat sasaran. Maka sistemnya mesti kita perbaiki dengan sat. Saya diskusi dengan tim, dengan Pak Mahfud, Bapak Ibu, bercerita. Kita sudah melalui proses yang panjang. Ada suara-suara masyarakat yang berteriak keras, ada yang cara halus, ada yang marah. Itulah suara rakyat, suara masyarakat. Maka kalaulah kemudian kita mau perbaiki apa yang menjadi suara-suara itu, hari ini penting kita untuk memperbaiki sistem itu. Mau pupuk, mau izin nelayan, mau bantuan sosial yang ada di masyarakat, kalau datanya bagus, satu data Indonesianya bagus, nanti digunakan untuk seluruh kebutuhan masyarakat dan tepat, maka insya Allah tidak sulit. Kemarin kita coba hitung, loh kok sulit, kenapa? Wong kita semuanya punya KTP semuanya? Ya. Tidak punya? Ya belum. Ya. Karena sudah punya KTP, di situ ada nomor induk kependudukan. Itulah data Bapak Ibu dan tidak boleh bocor. Oke. Siap. Siap Pak. Kalau tidak bocor maka satu data itu sudah ketahuan siapa nama pemilik nik ini. Ono Surono, TB Hasanuddin. Karena Sobahi. Kalau kemudian kita kasih contoh itu maka kita sudah tahu Ono Surono itu anggota DPR. Alamatnya di sini, ya enggak? Nama keluarga istri anaknya ini, Pak TB juga sama. Profilnya ketahuan. Bahkan juga ketahuan kerjaannya apa. Oh, anggota DPR. Ono Surono anggota DPR. Mbah Rono petani. Maka Mbah Rono kemudian tahu ini petani jenis mana, tuan tanah atau penggarap. Kalau ini penggarap maka dia punya hak masuk kategori miskin atau tidak. Kalau dia masuk kategori miskin maka dapat bantuan. PKH dapat, BLT-nya dapat, kesehatannya dapat, mungkin anaknya pendidikan juga dapat, nggak usah ribet. Maka kita tahu prosesnya. Bagaimana Pak Ganjar cara mengerjakannya? Pakai nik saja, selesai. Maka kita sebut sebagai KTP Sakti. Satu kartu terintegrasi semuanya. Cukup pakai itu aja. Setuju nggak? Kalau sudah ketahuan dari datanya itu, Bapak Ibu, saya pernah ditanya, Ganjar yang miskin bagaimana? Yang miskin dibantu, yang tidak miskin ikan atau usia sekolah.
Kalau dengan data itu ada, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Kita ambil anaknya, suruh sekolah, dibiayai negara sampai sarjana, agar kemudian bisa menjadi tulang punggung. Maka kalau satu keluarga miskin, satu sarjana saja yang dibiayai oleh negara, insya Allah investasi kita untuk keluarga miskin jauh lebih cepat. Ada yang pelajar di sini? Mahasiswa SMA? Oh banyak. Oh ya. Wah ini. Anak-anak muda, anak-anak pelajar itu sangat kreatif sekali. Sangat kreatif sekali. Ini mahasiswa atau SMA? Mahasiswa. Ya. Maka dalam dunia yang makin maju, kreativitas dan inovasi mahasiswa penting. Saya tanya anak-anak mahasiswa, bagaimana cara kalian mengakses internet? Oh, ternyata nunggu ada wifi. Cari gratisan. Namanya juga pelajar. Ada yang nonton debatnya Pak Ganjar? Ada yang nonton? Baik Bapak Ibu, ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu agar pemilu ini ada manfaat. Manfaatnya apa? Kenapa sih harus dibereskan? Agar kemudian kita bisa mencari pemimpin yang melakukan tindakan cepat untuk bangsa ini. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan negara yang lain. Dan kita mesti unggul, maka SDM, mahasiswa pelajar mesti mendapatkan tempat utama. Kalau nggak, ketinggalan kita. Ketinggalan kita. Maka kalau nanti ada informasi, oh kalau Pak Ganjar nanti jadi SDM, sama Pak Mahfud mewakili bansos akan ditiadakan, begitu fitnahnya. Ada yang ngomong gitu, kasihan. Karena itu apa? Itu menjadi tugas negara, menjadi fungsi negara melayani rakyatnya. Itu kita malah makin cepat, kalau perlu didata, kalau yang kurang tambahin. Oke ya, sukses. Apalagi? Oh, kalau Pak Ganjar nanti jadi presiden, hilirisasinya macet, dan diterusin. Hilirisasinya sekarang itu baru sumber daya alam. Besok itu produksi kelautan, pertanian, digital, perkebunan kita hilirisasi. Kita siapkan SDM yang unggul agar kita makin mandiri. Setuju tidak? Terakhir, itu semua tidak bisa berjalan kalau duitnya dikorupsi. Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau korupsi disikat, setuju nggak? Setuju ya? Kalau nepotismenya disikat, setuju nggak? Kalau kolusinya disikat, setuju tidak? Catat ya. Itu bisa terwujud kalau di Majalengka menang. Itu bisa terwujud kalau nanti di Jabar menang. Itu bisa terwujud kalau nanti pemilu secara nasional Ganjar Mahfud menang. Siap. Kalau tidak akan terwujud. Maka saya hadir ke sini bersama Bapak Ibu untuk bisa bertemu. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Sambutannya luar biasa. Saya pikir tadi saya bertemu Pak TB dengan beberapa tokoh cuma 20 orang. Ternyata yang datang sekampung penuh, banyak sekali. Sambutannya dengan luar biasa. Bapak Ibu sudah memberikan semangat yang berkobar-kobar kepada saya. Bapak Ibu makin memberikan kepada saya semangat untuk bisa maju terus-menerus. Kalau kita sudah berjalan pada trek yang benar, dan kalau ada yang ganggu, tabrak. Kita harus berani untuk sebuah kebenaran.
Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan terima kasih kepada